مصطفى مصطفى متبع للصفا. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Am hasiba alladhina ijtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilus shalihat sawa' mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Adakah orang itu menyangka orang-orang berbuat maksiat sama kedudukannya dengan orang berbuat taat, hidup dan matinya tak sama? Jangankan hidupnya tak sama, matinya pun tak sama. Orang di barzakh, orang beriman lain dengan orang di barzakh dengan orang tidak beriman. Orang bermaksiat di barzakh lain dengan orang berbuat taat di alam barzakhnya. Orang berada di alam barzakh bila termasuk orang-orang yang beriman dan berbuat taat disambut di alam barzakh. Siapa yang menyambut? Orang-orang di alam barzakh, kawannya, keluarganya. Di barzakh itu tak sendirian ke? Orang akan bersendirian di barzakh kalau dia tidak jumpa dengan orang-orang yang satu level dengannya ketika berada di dunia melalui amal yang saleh. Bukankah dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Orang itu kalau meninggal dunia disambut oleh alam, orang mereka berada di alam barzakh. Ketika disambut di alam barzakh, kata satu dengan yang lain, biarkan orang ini rehat dulu. Sesungguhnya dia baru melepasi situasi yang sukar, yakni soalan daripada mungkar dan nakir tuh. Biarkan orang ini rehat. Kata siapa? Kata yang sudah berada di alam barzakh. Bermakna ada sambutan, bermakna ada istiqbal, ada perayaan di alam barzakh. Ya subhanallah, Al-Imam Al-Dhahabi dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala ada menceritakan beberapa kisah para awliya. Kisah para awliya. Di antaranya adalah seorang bermimpi dalam mimpinya. Orang ini salah satu orang wali min awliyaillah. Dalam keadaan dia bergegas memakai pakaian yang rapi dan terburu-buru. Ditanya oleh orang yang mimpi, kamu nak kemana? Saya nak menyambut Ahmad bin Hanbal yang akan datang. Bangun daripada tidurnya, dapat kabar Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia. So di barzakh sudah standby, orang nak tunggu. Fahim tuh? Gal ditanyakan, bagaimana keadaan Ma'ruf Al-Karhi? Oh, Ma'ruf Al-Karhi di tempat yang atas sana, tinggi sangat kedudukannya. Ada kedudukan, ada kehidupan di alam barzakh. Kemudian orang itu kalau sudah ditenangkan di alam barzakhnya, ditanya, bagaimana keadaan saudaraku si fulan, keluargaku si fulan? Orang barzakh tanya kehidupan keluarganya yang masih hidup di dunia. Ada kehidupan, ada ziarah menziarahi, ada pertemuan satu dengan yang lain. Bergantung amalnya. Lihatlah kalau ditanya fil hadis menyatakan kalau ada orang meninggal dunia lalu disambut oleh orang yang berada di alam barzakh, ditanya bagaimana keadaan si fulan. Si fulan yang ditanya tuh dah meninggal dulu. Maka kata orang yang baru datang tuh, yang baru meninggal tuh, dia sudah meninggal sebelum aku. Maka mereka mengatakan dhahaba ila ummihi al-hawiyah fa bi'satul ummu fa bi'satul murabbiyah, merujuk kepada tafsiran ayat itu. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radhiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang-orang yang ringan amal timbangan baiknya, yakni tak banyak, maka dia akan berada di neraka hawiyah. Nasibnya adalah hawiyah. Maka kata mereka berada di dalam barzakh, orang itu yakni yang meninggal dulu karena tak jumpa dengan orang-orang yang baik, dia berada di tempat yang tak baik. So di sana pun ada sambutan juga, tapi beza, yang ini sambutan seronok, yang ini sambutan musibah. Fahim dong? Persiapkan untuk kita berada di barzakh itu untuk jumpa dengan orang-orang itu. Bukankah itu Habib An-Najjar dalam surat Yasin yang diceritakan
rajulun min aqsal yas'a, apa namanya? Ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kisah Habib bin Najjar, dia berdakwah kemudian dibunuh oleh kaumnya, maka dia mengatakan qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Andailah kaum aku tuh boleh tahu apa yang Allah bagi kepada aku. Di barzakhnya dia berbicara, direkod pembicaraannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Oh, fahimtum? Adakah barzakh itu menakutkan? Ya, menakutkan. Tapi bagi orang yang sudah masuk di dalam situ dengan orang yang baik, kehidupannya lebih baik daripada dunia. Allahumma shalli ala husnul khatimah insyaallah. Bukankah di dalam doa dengan ya Allah, al-qabru imma, ada fil hadis, al-qabru imma la ilaha illallah, imma al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin niran. Surga itu boleh jadi kebun, taman daripada taman-taman surga. Tengok perumpamaan yang Nabi bagi tahu, kubur ya 3 kali 6 tempat kita semua kan masuk situ 3 kali 6. Tapi imma rawdah min riyadil jannah, mungkin jadi kebun-kebun surga, wa imma hufrah min hufarin niran, atau galian daripada galian api neraka. Gal fil hadis, orang yang masuk dalam kubur itu kalau dia orang baik, dinding kubur itu akan dibuka, bukan diangkat seperti itu, hijabnya dibuka, dia bukan sudah di alam dunia lagi, tak nampak itu kubur seperti itu. Dia akan nampak di hadapannya keindahan daripada gambaran surga yang digambarkan oleh Allah, sehingga berada dalam puncak kenikmatan yang tak boleh nak dibayangkan hatta di barzakhnya. Sebaliknya, yang dia termasuk orang yang derhaka, itu dinding kubur dibuka, di dalamnya terbuka, dilihat adalah azab api neraka, sehingga terseksa di alam barzakhnya sebelum hakikat seksaan yang berada dalam neraka, wal'iyadu billah. Oleh sebab itu Nabi mengatakan kubur itu imma bahagian daripada taman-taman surga, ataupun ia merupakan galian daripada api neraka. Semoga Allah jadikan kubur kita bahagian daripada taman-taman surga, ahli keluarga kita dan orang-orang kita sayang ya rabbal alamin.